Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan. Mari kita awali pertemuan perkuliahan mata kuliah Ushul Fiqih pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perkuliahan kali ini akan membahas sejarah perkembangan usul fikih. Bagaimana sejarah perkembangan usul fikih? Apakah usul fikih ini sudah ada sejak Islam diturunkan, dan bagaimana keadaan usul fikih ini pada zaman Nabi? Apakah sudah ada usul fikih di zaman Nabi? Kemudian bagaimana perkembangan usul fikih pada zaman sahabat? Bagaimana para sahabat melakukan ijtihad? Kemudian apakah usul fikih ini sudah ada pada zaman tabi'in? Dan kapan munculnya usul fikih ini? Dan bagaimana metode-metode daripada ijtihad para tabi'in, kemudian bagaimana keadaan usul fikih pada masa tabi'in, bagaimana keadaan usul fikih pada masa tabi'in, bagaimana ijtihad para tabi'in, nanti kita akan bahas. Sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama pada masa Rasulullah, kita nanti akan membahas perkembangan usul fikih pada masa Rasulullah atau keadaan usul fikih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga membahas keadaan usul fikih masa sahabat. Bagaimana keadaan usul fikih? Apakah usul fikih pada masa sahabat ini sudah muncul atau belum? Kemudian kita juga membahas masa tabi'in, keadaan usul fikih masa tabi'in. Bagaimana para tabi'in ini berijtihad, apakah sudah memunculkan usul fikih atau belum? Dan juga bagaimana perkembangan usul fikih pada masa pembukuan atau tadwin. Sejak kapan usul fikih ini dibukukan dan bagaimana proses pembukuannya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian masa modern, bagaimana keadaan usul fikih di masa modern. Yang pertama, masa Rasulullah. Bagaimana keadaan usul fikih di masa Rasulullah? Di masa awal Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada kebutuhan untuk usul fikih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berfatwa dan mengadili dengan apa yang diwahyukan padanya, yaitu Quran, dan diilhamkan kepada beliau, yaitu sunnah, dan juga ijtihad fitri beliau, sehingga tidak membutuhkan usul atau kaidah istinbat dan ijtihad. Jadi pada intinya pada masa Rasulullah ini belum ada usul fikih, karena Rasulullah adalah asyari, yang membuat syariat secara majazi. Kalau yang membuat syariat secara hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad telah diberikan otoritas untuk menetapkan hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan usul fikih pada sahabat. Misalnya pada kasus Umar berkumur saat puasa, yaitu adanya metode qiyas dalam kasus Umar berkumur saat puasa. Hadisnya yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa suatu hari aku beristirahat dan mencium istriku sedangkan aku berpuasa. Lalu aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, aku telah melakukan sesuatu yang fatal hari ini. Aku telah mencium dalam keadaan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah kamu tahu hukumnya bila kamu berkumur dalam keadaan berpuasa? Aku menjawab, tidak membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka begitulah hukumnya. Artinya sudah ada indikasi-indikasi untuk diperbolehkannya melakukan qiyas, yaitu dengan mengkiaskan
mencium istri atau mencium istri dikiaskan dengan berkumur-kumur saat puasa. Jadi pada masa Rasulullah sudah ada indikasi adanya usul fikih, tapi belum ada usul fikih. Kemudian pada masa sahabat, bagaimana keadaan usul fikih di masa sahabat? Para sahabat setelah berfatwa dengan sumber Quran dan Sunnah melalui pemahaman mereka yang kuat tentang bahasa Arab, asbabun nuzul dan wurud, dan pemahaman maqasidus syariah dan prinsip-prinsip tasyri' pada hal-hal yang tidak ada nasnya. Jadi pada masa sahabat ini, para sahabat setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad, maka kemudian para sahabat ini melakukan ijtihad, yaitu tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis. Contoh ijtihad sahabat yang pertama, Umar radhiyallahu an tidak membagikan ghanimah berupa tanah pertanian di Sawat Irak. Ini murni ijtihad sahabat Umar. Karena dalam asnaf zakat itu ada 8 orang, diantaranya yaitu ada artinya yang pertama ini adalah pembagian ghanimah, bahwa ghanimah ini harus dibagikan sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Umar radhiyallahu an tidak lagi memberikan zakat pada mu'alaf, padahal mu'alaf adalah salah satu dari 8 asnaf mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Tapi menurut Umar, pada saat sahabat Umar menjadi khalifah, beliau melihat bahwa Islam ini sudah kuat, maka sudah tidak lagi membutuhkan mu'alaf dan yang lain sebagainya. Kemudian masa tabi'in. Bagaimana perkembangan usul fikih di masa tabi'in? Sebab-sebab perumusan usul fikih yang pertama, setelah meluasnya Islam, bangsa Arab bercampur dengan yang lainnya, maka terjadi asimilasi pada bahasa Arab, sehingga menimbulkan banyak kerancuan dan subhat pada proses memahami sebuah nas. Maka dibutuhkan penyusun kaidah bahasa. Jadi karena terjadi percampuran bahasa, maka kemudian dan Al-Quran, hadis ini bahasa Arab, maka kemudian dibuatlah sebuah kaidah untuk memahami bahasa Arab itu sendiri, khususnya bagi orang-orang yang non Arab dan juga bagi orang Arab sendiri, karena bahasa Al-Quran dan bahasa hadis adalah bahasa yang khas. Yang selanjutnya adalah perkembangan usul fikih masa tabi'in. Sebab perumusan usul fikih yang kedua, mulai muncul perdebatan di kalangan ahli hadis dan ahli ra'yi. Begitu pula muncul kelompok yang berani menggunakan hujah dengan hal-hal yang tidak layak dijadikan hujah, saling mengingkari hujah dan sebagainya. Ini semua membutuhkan perumusan kaidah dan batas-batas usul fikih yang jelas. Karena Islam sudah berkembang ke berbagai daerah, maka kemudian muncul ulama-ulama di berbagai daerah. Karena banyaknya ulama di berbagai daerah, maka kemudian terjadi perbedaan pemikiran. Ada yang berpendapat bahwa hukum Islam itu boleh berdasarkan ra'yi, maka kemudian muncul ahli ra'yi. Ada yang kemudian berpendapat bahwa hukum Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis saja, maka kemudian muncul ahli hadis. 2 madrasah fikih masa tabi'in. Yang pertama ada ahlul hadis, yang kedua ada ahlul ra'yu. Ahlul hadis adalah para ulama yang selalu mendasarkan pemikirannya dan ijtihadnya kepada Al-Quran dan hadis atau periwayatan. Ahlu ra'yu yaitu ulama-ulama yang mendasarkan pemikirannya kepada Al-Quran dan hadis, akan tetapi kemudian ditambah teori yang bersifat akliyah atau akal. Yang pertama, ahlul hadis ini berpusat di Hijaz, Mekah dan Madinah. Ini sangat dimaklumi karena Mekah dan Madinah adalah pusatnya
hadis. Kemudian yang kedua ahli ra'yi, ini berpusat di Kufah dan Irak. Ini juga bisa dimaklumi karena Kufah dan Irak jauh dari Mekah dan Madinah sebagai pusat ilmu hadis. Kemudian memahami ahli ra'yu, sedikitnya jumlah hadis yang sampai ke ulama Irak. Kemudian ketatnya seleksi hadis yang mereka lakukan. Hal ini karena banyaknya hadis yang palsu yang beredar di kalangan mereka, sehingga mereka tidak mudah menerima riwayat seseorang kecuali melalui proses seleksi yang ketat. Nah, ini sebab-sebab terjadinya kelompok ahlu ra'yu. Kita mengetahui bahwa Irak jauh dari Makkah dan Madinah, maka kemudian di Irak ini sedikit menerima periwayatan hadis, sehingga mereka beristihad dengan hadis yang mereka ketahui saja dan lain sebagainya. Kemudian memahami ahlul hadis. Yang pertama, ahli hadis itu karena beliau berada di Mekah dan Madinah, maka banyaknya hadis yang berada di tangan mereka dan sedikitnya kasus baru yang memerlukan ijtihad. Kalau yang ahli ra'yu tadi itu karena ada di Kufah dan di Irak, maka di Irak dan di Kufah itu sangat cepat terjadi perkembangan zaman, maka memerlukan ijtihad yang baru dan segera. Sementara di Mekah dan di Madinah sedikit kasus-kasus baru karena Mekah dan Madinah adalah kota yang terpencil, tidak banyak terjadi pergaulan dengan daerah yang lain, dan banyaknya hadis di situ sehingga mereka selalu berpedoman kepada pada hadis dan periwayatan. Yang selanjutnya pembukuan usul fikih. Faktor penulisan usul fikih. Yang pertama, adanya perdebatan sengit antara madrasah Irak dan madrasah Hijaz. Saling mengecek antara ahli ra'yu dan ahli hadis. Orang ahli ra'yu menuduh bahwa ahli hadis adalah orang-orang zahiriyah, orang-orang yang selalu berpegang kepada teks. Sementara orang-orang ahli hadis menuduh orang ahli ra'yu ini orang-orang yang liberal, menggunakan akalnya untuk membuat hukum Islam. Yang kedua, mulai melemahnya kemampuan bahasa Arab di sebagian umat Islam akibat interaksi dengan bangsa lain terutama Persia. Yang ketiga, munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memunculkan untuk segera diselesaikan. Kemudian menurut Ibnu Nazim, ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Kitabnya tidak sampai kepada kita. Menurut kalangan madhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa yang pertama kali menyusun adalah Imam Abu Yusuf, yaitu murid Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf dan jumhur ulama, yang pertama kali membukukan kaidah usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Sampai sekarang Imam Syafi'i dipandang sebagai bapak ilmu usul fikih, karena disepakati bahwa yang pertama kali membukukan kaidah usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, yaitu sebuah kitab yang merupakan jawaban surat dari seorang gubernur kepada Imam Syafi'i tentang bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hukum Islam. Kemudian Imam Syafi'i, fikih dan usul fikih. Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza pada usia 2 tahun bersama ibunya pergi ke Mekah untuk belajar dan menghafal Al-Quran serta ilmu fikih dari ulama Mekah. Sejak kecil beliau sudah mendapat pendidikan bahasa dari perkampungan Huzail, salah satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasanya. Pada usia 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh Muslim bin Khalid Al-Janji, salah seorang ulama Mekah, untuk memberi fatwa. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada imam penduduk Madinah,
Imam Malik bin Anas dalam selang waktu 9 tahun meskipun tidak berturut-turut beserta ulama-ulama lainnya, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang cukup dalam ilmu hadis dan fikih Madinah. Lalu beliau pergi ke Irak dan belajar metode fikih Imam Syafi'i kepada Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Kitab-kitab usul fikih. Kitab-kitab usul fikih secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 aliran atau metode penulisan, yaitu pertama metode jumhur ulama usul fiqh, yang kedua metode Hanafiyah, dan yang ketiga adalah gabungan keduanya. Metode jumhur ulama usul fikih ini biasa disebut juga aliran ilmu kalam, karena metode penulisannya seperti dalam ilmu kalam, yaitu berdasarkan dalil. Kitab-kitab usul fikih yang disusun menurut aliran jumhur, yang pertama ada Ar-Risalah, yang kedua ada Al-Burhan fi usul fiqh, kemudian yang ketiga ada Al-Mustafa min ilmi usul fiqh, dan yang keempat ada Al-Mahsul fi ilmi usul fiqh. Kemudian dan lain sebagainya, termasuk ada Usulus Syarakhsi karya Imam Muhammad ibnu Ahmad Syamsul A'immah al-Syarakhsi. Kemudian kitab-kitab usul fiqh yang disusun menurut aliran gabungan jumhur dengan Hanafiyah. Yang tadi itu adalah kitab-kitab usul fikih yang disusun menurut aliran Hanafiyah, yaitu satu ada Taqwimul Adillah, ada Usulus Syarakhsi, dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab usul fikih yang disusun menurut aliran gabungan jumhur dengan Hanafiyah, yaitu ada Jam'ul Jawami' karya Tajuddin As-Subki, dan ada At-Tahrir fi Usulil Fiqh, dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab usul fikih yang disusun pada abad modern diantaranya ada Irsyadul Fuhul karya Imam Muhammad Ibnul Ali Asy-Syaukani. Kemudian ada Ilmu Usul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf. Kemudian ada Usul Fiqh karya Syekh Muhammad Abu Jahroh. Kemudian ada Usulus Tasyri' Al-Islam karya Ustadz Ali Hasbalah. Kemudian ada Al-Wasid fi Usulil Fiqh karya Dr. Wahbah Zuhaili, dan banyak lagi karya-karya ulama besar lainnya yang sangat patut kita jadikan marojek atau kita jadikan sebagai rujukan, kita jadikan sebagai bahan untuk kita belajar. Sangat banyak sekali, bahkan ulama-ulama Indonesia juga banyak sekali yang menyusun kitab-kitab usul fikih, seperti dalam kitab Mabadi Awaliyah, itu juga bab pertama menjelaskan tentang usul fikih, yaitu terkait dengan amar, terkait dengan am, terkait dengan khos, terkait dengan ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Kemudian ada kitab As-Sulam yang sudah familiar kita ketahui di pesantren-pesantren. Itu juga bab pertama menjelaskan terkait dengan usul fiqh, seperti pada kitab Mabadi Awaliyah. Kemudian bab kedua ini juga menjelaskan terkait dengan kaidah fikih. Maka untuk pemula baik sekali untuk dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai panduan dan pedoman. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam 1 lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.